Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami podcast FSPMI Bekasi Official. Kali ini kedatangan narasumber atau bintang tamu, orang yang sangat luar biasa, orang yang akhir-akhir ini sangat sibuk, ya Mas ya. Enggak sih, sangat biasa aja. sangat pusing. Kalau pusing udah pasti, ya kan? Karena ini terkait dengan upah. Beliau adalah Bung Mujito. Siap. Atau Mas Mujito. Kalau saya panggil Mas Mujito. Beliau nggak usah diomongin ya. Sampean yang itu udah yang memperkenalkan diri. Monggo. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada tim dari podcast Bekasi FSPMI yang telah mengundang dan memberikan waktu kepada saya untuk diskusi ya bahasanya. Betul. Diskusi aja terkait dengan upah minimum. Kenalkan, nama saya Mujito. Saya dari PC SPE FSPMI Kabupaten Kota Bekasi yang kebetulan hari ini diberikan amanah sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, bidang pengupahan DPW FSPMI Jawa Barat. Oh ya, ya itu. Serta Departemen Pengupahan DPP FSPMI. Oh, nasional berarti udah nasional juga ya Mas ya? Ya, enggak sih. Kasih aja sih. Tadi DPW berarti kan Jawa Barat, Ya, DPK berarti kabupaten, terus nasionalnya di Departemen Pengupahan. untuk membantu Mas Winarso. Mas Winarso berarti FSPMI-nya, federasinya ya Mas ya? Iya, Bukan PP-nya ya? bukan. Wah luar biasa. Itu mungkin perkenalan dari saya. Terima kasih Mas Indro, Oke. Mas Indrayana. Oke, terima kasih. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini gimana nih Mas? Akhir-akhir ini sih ya hampir sebulan terakhir ini sih kalau kesibukan sih rutinitas terkait dengan proses penetapan upah minimum ya Iya, di betul. Kabupaten Bekasi. Yang itu mulai benar-benar pembahasan rutin sih semenjak awal Desember setelah keluar Permenaker nomor 16 2024 kemarin. Itu Mas Indro. Nah prosesnya Mas? Terkait yang upah minimum. Iya. Ya, terkait proses dengan upah minimum Kabupaten Bekasi, ya setelah keluarnya Permenaker nomor 16 tahun 2024 kemarin itu sekitar tanggal 4 ya kalau nggak salah, tanggal 4 Desember itu kan keluar itu, terus langsung ada pembahasan di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Bekasi gitu. Nah setelah keluarnya Permenaker nomor 16 2024 tersebut sih alhamdulillah kalau untuk upah minimum kabupatennya setidaknya kan memang sudah diputus tuh di Permenaker itu naik sebesar 6,5 ya. Dan pemerintah pun kemarin kalau terkait UMK-nya ya nggak terlalu sulit lah itu kan untuk naik 6,5 itu. Justru kemarin itu yang rada agak susah itu kan terkait upah minimum sektoralnya gitu kan. Karena emang kebetulan di Permenaker 16 2024 tersebut kan menurut pemerintah dan menurut Apindo itu kan UMSK hari ini itu kan berbeda dengan UMSK sebelumnya. Oh iya betul. Menurut pemerintah sama dari Apindo. dari pengusaha. Karena kalau yang Permenaker sekarang kan upah sektoral kan mempertimbangkan karakteristik, resiko kerja, beban kerja dan spesialisasi. Nah itu kemarin yang agak berpendapat berbeda semuanya. Itu prosesnya kemarin. Kalau terkait dengan UMSK nih Mas, kalau menurut Mas Mujito sepakat nggak sih dengan adanya UMSK itu? Ya, kalau bicara UMSK sepakat atau enggak ya sepakat dan harus. Karena emang di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023 di pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi kan jelas menyatakan itu bahwa negara memang harus ikut campur gitu kan
negara memang harus memastikan dan menjamin gitu kan, dan menjamin pekerja yang bekerja di sektor-sektor tertentu gitu kan untuk mendapatkan upah minimum sektoral tersebut. Oh itu kalimatnya seperti itu, redaksinya seperti itu. Iya. Oh gitu. Jadi karena apa ya? Kalau yang selama ini sebelum UMSK muncul kembali kan beberapa tahun UMSK ini hilang ya. Iya. Itu ketika aksi nih bicara aksi ya, Iya. bicara aksi terkait dengan UMSK. Ini kawan-kawan yang UMK ya kan, yang UMK mereka justru lebih ke arah nggak hadir di aksi tersebut. Nah, akhirnya dalam pemikiran saya itu apakah ini karena perbedaan itu UMSK dan UMK, akhirnya yang berjuang ya yang menerima UMSK gitu. Itu gimana itu? Oh. Ya, kalau terkait dengan UMK dan UMSK, yaitu seharusnya memang dibuat satu paket. Iya, satu paket ya. Dibuat satu paket, karena bicara upah minimum kabupaten kota dan upah minimum sektoral kabupaten kota itu sebenarnya kan sama-sama upah minimum. Iya betul. Nah, dan seharusnya itu memang dijadikan dalam satu frame gitu loh untuk pembahasan upah minimum. Nah, kebetulan memang pas waktu di PP 78 itu pembahasan itu selalu di-split. Iya gitu. betul. Selalu beda ya. Beda waktu ya. Beda waktunya. UMK selalu didahulukan, terus upah minimum sektoralnya dibahas belakangan. Iya betul. Dan itu memang nggak menutup kemungkinan akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Mas Indra tadi tuh, bahwa untuk teman-teman pekerja buruh yang mendapatkan UMK ya, kan, tidak akan pernah hadir. Tidak akan pernah hadir karena merasa mungkin tidak menikmati upah minimum sektoral. Ya nggak ada urusan sama UMSK lah. Nggak ada urusan sama UMSK. Nah di situ sebenarnya ya ini bukannya kok curiga enggak gitu ya. Itu seolah-olah mungkin sama pemerintah diciptakan seperti itu. Nah, udah pasti. Iya, kalau kita nggak sadar. Iya gitu. betul. Nah makanya kita dari Serikat Pekerja itu ya harus menuntut dan memastikan bahwa pembahasan upah minimum kabupaten kota dan upah minimum sektor kabupaten kota itu harus bareng. Nah kebetulan di Permenaker nomor 16 tahun 2024 ini kan harus dibahas bareng tuh. Oh ya, munculnya pun bersamaan. Munculnya pun sama dan harus direkomendasikan pun bareng gitu loh. Oh gitu. Iya. Nah, cuman memang Permenaker nomor 16 2024 ini kan khusus berlaku tahun 2025. Oh iya, iya. Artinya untuk tahun 2026 kemungkinan besar gitu kan akan keluar kebijakan baru yang organisasi harus memastikan itu gitu loh. Harus memastikan itu. Jangan-jangan UMSK hilang lagi gitu ya? Iya, ya minimal kalaupun nggak hilang lagi pembahasannya jangan di-split lagi tuh. Kalau di-split ya seperti yang disampaikan Mas Indro tadi itu pasti kemungkinan terjadi itu ada. Oh, ya. Jadi masa aksi terpisah ya? Iya. Atau mungkin itu memang diciptakan atau dikondisikan oleh pemerintah untuk memecah belah anggota serikat pekerja gitu ya? Salah satunya bisa jadi itu ya. Kan bukannya menuduh nih kan. Ini bukan menuduh, cuma emang faktanya seperti itu kan ya. Ada arah kecenderungan ke sana gitu. Iya, betul. Nah, terus satu lagi kalau bicara sektoral ini kan kalau kita nggak hati-hati juga kan ya jangan sampai gitu loh. Akhirnya terus mengedepankan kepentingan masing-masing setiap sektor tersebut gitu. Iya. Kalaupun kita nggak hati-hati gitu. Betul. Jangan sampai terjadi yang seperti tadi tuh. Ya. Gitu. Potensi ke situ kan ada tuh. Potensi untuk sendiri-sendiri, untuk masing-masing gitu. Itu. Tapi alhamdulillah kemarin kalau di Kabupaten Bekasi kita ada 6 perwakilan gitu kan. Ada 6 perwakilan ada 8 perwakilan dari 8 serikat pekerja gitu kan. Ya alhamdulillah kita selalu bersama-sama. Solid waktu itu. Solid. Gitu Mas. Karena saya dengar itu waktu itu muncul 22 nomor KBL ya, betul ya? Iya. Dan itu akhirnya ribut bukan? Ya. Yang jujur aja, jujur. Nggak apa-apa. Iya. Ini Mas Indro ini bisa aja emang kalau nggak infonya, dengar-dengarnya itu seperti itu. Ya. Apakah itu benar gitu? Karena yang diusulkan oleh serikat pekerja kan sesuai dengan UMSK terakhir tahun 2020 tuh.
ya nggak? Ya. Tapi akhirnya dari pemerintah ya kalau nggak Iya, salah. dari pemerintah. Itu muncul 22 apa 44 itu, Mas? Awalnya 22. Oh, 22. Ya, mungkin bisa saya ceritakan memang penentuan UMSK itu kan kemarin di hari Jumat tuh. Ya, betul. Di tanggal 13 tuh. Nah, kebetulan di tanggal 13 itu yang pertama itu kan pemerintah membuka dan meminta pendapat Betul. kepada setiap unsur tuh kan. Kalau unsur pengusaha dengan tegas menyatakan bahwa menolak keberadaan upah minimum sektoral Ya, betul. kabupaten kota dengan Ya. alasan karena di pasal 7 Permenaker nomor 16 tahun 2024 itu kan bunyinya dapat. Artinya ya. pengusaha Boleh enggak, ya, boleh enggak. pengusaha menyampaikan tuh kan ini bunyinya dapat. Iya. Artinya dapat memilih UMK atau UMSK, jangan dipilih dua-duanya. Nah, itu kan pendapat yang seolah-olah gini loh, apa ya? Pendapat orang yang paham tapi pura-pura nggak paham. Iya, gitu. betul. Kalau menurut saya. Memang kelakuan Apindo. Iya. Gitu. Karena kalau ngomong dapat itu kan pasti diiringi nanti dengan syarat dan ketentuan. Iya, betul. Di saat syarat dan ketentuannya terpenuhi, ya menjadi wajib. Gitu. Nah, dia memang kemarin kita menyampaikan tidak ada alasan untuk tidak ada UMSK di Kabupaten Bekasi. Tuh. Nah, kalau dari Serikat Pekerja jelas menyampaikan pendapatnya bahwa tidak ada alasan tadi kan. Ya. Nah, kalau dari pemerintah secara eksplisit memang masih sepakat dengan upah minimum sektoral. Ya. Tapi usulan pemerintah yang tahun 2020 itu ada sekitar 111 sektor, 111 nomor KPLI. Ya, 111 nomor KPLI hari ini hanya kemarin mengusulkan sekitar 22 KPLI. Dan itu cukup membuat kita pecah ya? Ya, salah satunya pecah sih enggak, cuma tercerai-berai gitu ya kan. Jadi tercerai-berai menjadi orang tuh menjadi nggak fokus. Iya, karena akhirnya masing-masing tuh. Karena pasti KPLI saya harus naik, harus masuk kan gitu kan ya. Itu yang harus dari FSPMI aja ada 4 sektor nih kan. Ya. Ada 4 sektor. AI mungkin ya deh AI gitu kan. Logam, EE dan AMK. Nah, kebetulan AI nggak ada perwakilan kan. AI nggak ada. Pasti nggak ada yang fokus. Udah ilangin aja gitu maksudnya. Yang fokus mikirin AI. Nggak ada yang mikirin AI dah ya kan. Iya. AI dikasih UMK aja belum tentu kan ya kan. Iya itu. Nah, ya memang kalau dari organisasi kan kemarin target pertama kan emang ada nih dulu nih. Ada dulu. Untuk target pertamanya. Oh ya. Nah, kalau atau 20 dengan kata lain 22 itu juga udah cukup diterima gitu ya. Ya kalau 22 sih belum kemarin. Oh, belum ya. Belum. Kalau saya sih ngomong sama pimpinan kemarin kalau 22 mah Pak mendingan kita walkout aja deh. Iya. Karena itu apa pecah udah pasti itu Mas, ketika itu masuk ke anggota udah pasti. Dari 111 ke 22 mau ditambahin berapapun ya pasti akan ada yang hilang. Iya, pasti akan ada yang hilang. Nah, bentuk pertanggungjawabannya itu loh. Iya, yang paling sulit jelasin ke anggota itu. Iya. Itu 22 kalaupun itu AMK, EE, logam bagi 3 kan nggak mungkin juga karena ada federasi yang lain kan. Orang 8 nih, ada 8 perwakilan. Ada 8. Dikasih 3 aja tuh, cuman 24. 24, ini cuma 22. Iya, gitu. Cuman 22. Cuma kan hitung-hitungannya nggak kayak gitu kan ya? Enggak. Nah, sebenarnya memang ini menjadi PR besar nih buat organisasi, buat tahun ke depan. Karena kalau bicara ideal, kemarin dari Serikat Pekerja itu kita mengusulkan tuh 230 KPLI. 230 KPLI yang kita usulkan. Nah, yang kemarin itu juga masuk dalam berita acara karena kemarin kebetulan dari unsur pemerintah nanya, "Toh, ini mau dimasukin nggak usulan serikat?" Masukin. Karena itu sebagai bukti bahwa kita mencoba mengusulkan itu mengakomodir semua teman-teman ada di Kabupaten Bekasi. Ya. Minimal kalaupun nanti muncul ya Mas Mujito nggak disalahin lah ya kan. Jangan sampai ya kan. Buktinya apa? Buktinya itu usulannya ada di gitu berita acara. Ya, benar-benar licik juga sih. Nah, itu PR organisasi PR organisasi yang terberat ke depan untuk memastikan itu. Karena sebenarnya kemarin di rapat itu kita menyampaikan bahwa sebenarnya Pak Gubernur Jawa Barat itu kan sudah memberikan
sudah memberikan patokan, Masukan. sudah memberikan guidance. Guidance-nya apa? Guidance-nya adalah karena UMSP hari ini kan wajib. Wajib. Nah, kemarin Gubernur Jawa Barat sudah menetapkan SK UMSP Ya. Jawa Barat tahun 2025. Yang masuk menjadi sektoral provinsi adalah industri, kelompok pertanian dan perkebunan. Iya. Nah, artinya kalau ngomong itu kan udah nggak usah pakai, Nggak usah udah ngomong sama pakai KBLI. analisa, nggak usah pakai KBLI. nggak Masa usah, iya iya. pertanian sektoral, Iya. terus industri pengolahan enggak, Enggak, gitu. iya betul. Itu yang harus dipastikan untuk apa ya, untuk ke depan nih dari organisasi. Nah, ujung-ujungnya sih kemarin memang ya alhamdulillah sih dari 22 itu terakhir sih menjadi 47 KBLI. 47. KBLI. Itu yang disepakati atau yang gimana? Itu usulan pemerintah. Oh, yang usulan dari pemerintah. Iya, kalau usulan kita tetap 230 KBLI. Dan nilai yang kita usulkan pun mulai dari 230 itu kita membagi dalam 15 kelompok. Iya. Yang per kelompoknya itu dimulai dari 1% di atas UMK. Ya. Sampai yang tertinggi 15% di atas UMK. UMK. Nah, kemarin karena KBLI-nya awalnya 22 KBLI, nilainya pemerintah itu hanya kalau dia membagi dari 22 itu menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu sebesar 7% di atas UMK, kelompok kedua itu 7,5% di atas UMK, kelompok ketiga itu 8% di atas UMK. Udah nggak fokus tuh semua. Cuman ngomongin KBLI akhirnya nambah 47. 47 itu aja dari 22 kan nambah 25 tuh. Iya. Bagi 8 SP tadi rata-rata 3 lah kasarannya itu kan. Itu aja juga nggak mengakomodir semua. Ada yang ada yang dimasukin, pasti ada yang kelewat, pasti ada yang kecewa. 47 bagi 8 federasi berapa itu? 6. 6 ya. 6 kurang 1. Iya, masih kurang ya. Itu Mas terkait sektoral kemarin. Terkait sektoral ya. Uh-uh. Jadi sebenarnya kalau untuk Apindo, Apindo posisinya seperti apa? Apindo itu sebenarnya kemarin pasrah. Udah pasrah. Pasrah. Bahasa dia tuh memang menolak. Iya. Tapi menolaknya Apindo kan juga nggak walk out. Iya betul. Tetap ada dalam rapat. Artinya kan meskipun Apindo menyatakan menolak, kembali akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ya, nah tinggal kembali kemarin sebenarnya tuh pemerintah tuh memang ada empatinya nggak sih gitu, ada pedulinya nggak sih gitu kepada buruh. Betul. Nah faktanya ya terakhir kemarin ya 47 KBLI itu. Tetap ya 47. Tetap terakhir itu. Kalau untuk keikutsertaan Apindo ini seperti apa sih Mas? Karena kalau di Serikat Pekerja kan misalnya FSPMI dapat jatah 3. Ya. Terus harus ada misalnya SPN. Ya. Harus ada misalnya SPSI gitu. Kenapa Apindo untuk unsur pengusaha itu hanya Apindo? Apakah ada regulasi tertentu yang menunjuk bahwa Apindo adalah wakil dari seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi? Karena di Kabupaten Bekasi kan juga nggak semua masuk Apindo. Ada organisasi pengusaha lain yang mereka menginduk ke sana gitu. Ya, kalau secara resmi yang mewakili pengusaha itu kan Kadin. Kadin betul. Yang ada undang-undangnya nomornya lupa lah saya itu Kadin tuh. Nah memang Kadin itu informasinya itu kan melimpahkan wewenang, mendelegasikan kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan itu kepada Apindo. Betul. Tuh. Tapi memang sebenarnya di beberapa daerah termasuk di DKI sendiri pun perwakilan Kadin ada. Lebih lengkap mereka ya? Ya, di DPProv Jawa Barat pun gitu kan. Perwakilan Kadin itu ada. Gitu loh. Jadi ada perwakilan Kadin, ada perwakilan pengusaha. Nah, di titik itulah itu kelebihan pengusaha tuh. Karena hanya ada satu unsur. Iya, betul. Artinya dengan satu unsur itu kan mereka kan akan lebih mudah untuk mengkonsolidasikan diri. Betul. Dengan adanya satu unsur tersebut. Nah sebenarnya di Kabupaten Bekasi 1 tahun yang lalu, itu Kadin itu pernah mau masuk. Karena awalnya
pas di Dewan Pengupahan itu awalnya kita ajak diskusi itu awalnya nggak mau sama sekali. Karena kalau selama 4 tahun ini kan Apindo itu kan ngerasa dengan diemnya dia saja, dia kan menang. Iya betul. Selama 4 tahun terakhir nih. Karena aturan pemerintah kita juga setelah ya. keluarnya Ciptaker itu. Iya, Ciptaker. Nah dia nggak mau diajak ngomong, kita mencoba pas tahun kemarin itu temuin tuh Kadin Kabupaten Bekasi, mau tuh komunikasi, mau koordinasi. Nah karena kita koordinasi itulah Kadin Kabupaten mau masuk tuh. Masuk ke tim pengupahan, Dewan Pengupahan. Masuk ke Dewan Pengupahan sebagai unsur pengusaha. Betul. Infonya sih mau 50-50 tuh. Iya. Tapi kok ending-endingnya juga nggak jadi. Entah karena apa gitu loh. Kan kita juga ada curiga ya Mas ya. Juga nggak tahu, karena ya. apa itu. Gitu. Kalau untuk kembali ke ini Mas, kita kembali ke pembahasan UMK. Ya. Kalau untuk UMK itu kan pengertiannya kan adalah upah minimum kabupaten untuk Bekasi ya. Ya. Itu upah paling rendah ketika orang bisa hidup layak itu ada di Kabupaten Bekasi itu sekian gitu kan. Nah, kalau untuk Mas Mujito sendiri sepakat nggak sih kalau untuk UMK itu hanya diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan? Yang ini notabene juga udah pasti perusahaan-perusahaan besar ya kan. Ya. Terus tapi ketika kita bicara rumah sakit, bicara kayak macam market, supermarket itu mereka kan hotel, perhotelan itu kan mereka upahnya di bawah itu ya Mas kalau nggak salah ya. Iya. Nah, berarti dari pengertiannya aja udah beda ini. Iya. Bahwa upah minimum itu upah terendah yang diperuntukkan untuk pekerja lajang untuk hidup layak di Kabupaten Bekasi. Nah, ketika UMK itu pekerja itu dibayar di bawah UMK, berarti mereka nggak bisa hidup layak dong di Kabupaten Bekasi. Gitu. Itu gimana itu Mas? Ya sepakat. Kalau bicara UMK itu kan memang jaring pengaman yang terendah. Iya, betul. Artinya bahwa tidak dibolehkan. Siapapun. Tidak dibolehkan bentuk usaha apapun. Karena kalau ngomongin perusahaan itu kan definisinya perusahaan kan juga udah clear tuh. Jelas. Menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Artinya ya dilarang dan tidak dibolehkan membayar di bawah UMK. Kalau Undang-Undang 13 dulu kan memang ada mekanisme penangguhan. Ya, penangguhan. Tapi setelah adanya Undang-Undang Ciptaker yang di pasal 90B itu kan juga sekarang kemarin kan nggak menjadi nah ini lupa nih saya menjadi bagian yang di GR atau enggak nih kemarin. Tapi kalau enggak salah yang 90B ini sah resmi tetap berlaku. Nah, artinya dan tidak boleh ada penangguhan ya? Iya, kalau 13 dari 2003 dulu kan diperbolehkan mekanisme penangguhan. Sama Ciptaker itu kan mekanisme penangguhan sudah nggak ada. Tapi upah minimum kan dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Nah, artinya sebenarnya tinggal dipastikan aja tolak ukur ini untuk perusahaan-perusahaan yang membayar di bawah UMK tadi yang diperbolehkan hanya usaha mikro dan kecil. Nah, untuk ngukur itu kan juga udah ada undang-undangnya. Betul. Ya, pakai Undang-Undang 20 tahun 2008. Selama dia nggak memenuhi syarat dan kriteria sebagai usaha mikro dan kecil, ya wajib untuk membayar UMK sesuai dengan UMK. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah yang punya kewajiban melakukan pengawasan terhadap itu siapa? Pengawas. Ya, betul. Itu kan. Nah, pengawas kan sebenarnya dikasih kewenangan, dikasih tanggung jawab yang benar-benar yang benar-benar full sebenarnya itu. Tapi terkadang ya kita sama-sama tahu lah pengawasnya seperti apa, gitu loh. Terus ditambah lagi nanti untuk teman-teman yang dibayar di bawah UMK tadi itu punya serikat pekerja atau enggak? Oh gitu juga. Berserikat atau enggak? Gitu. Kalau yang enggak berserikat, ya pasti bisa dibilang dipastikan lewat gitu loh. Karena enggak punya serikat itu ya? Salah satunya itu udah enggak punya serikat,
pengawasannya mandul. Mandul. Gitu. Iya, Gitu, Mas. karena ya udah jadi rahasia umum ya. Iya. Udah jadi rahasia umum bahwa banyak juga perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Bekasi itu bayar itu cuma 1 juta, 2 juta. Nah, Iya. itu kan pelanggaran yang seharusnya itu wilayah pengawas, tapi itu tadi mandul ya Mas ya. Iya. Nah, kalau yang ini Mas untuk UMK, UMSK, nah Dewan Pengupahan ini setelah ini dilimpahkan ke provinsi. Iya. Nah, ini seperti apa Mas untuk kans untuk menjadi UMSK? Kalau bicara regulasi, sebenarnya contoh yang dari punya Kabupaten Bekasi, Iya, gitu kan. betul. Memang kemarin dari Kabupaten Bekasi itu unsur pengusaha menolak, Ya. unsur serikat pekerja mengusulkan 230, gitu kan. Terus unsur pemerintah mengusulkan 47 KPLI tadi itu yang akan yang sudah infonya sih kemarin terakhir itu yang sudah ditandatangan sama Pak Bupati. Menjadi rekomendasi ke Pak Gubernur. Termasuk yang 280 itu ya? Termasuk 200 yang 230 mungkin menjadi lampiran berita untuk berita acaranya aja. Berarti rekomendasi itu satu aja ya? Rekomendasi 1. Oh. Nah, dengan rekomendasi 1, ya kalau ngomong kans gitu kan, udah nggak ada alasan untuk Pak Gubernur itu nggak menetapkan upah minimum sektoral. Meskipun 47 KPLI itu? Meskipun 47 KPLI minimal gitu kan. Kalau memang besok gitu kan Pak Gubernur kan penetapannya kan tanggal 18 tuh. Kalau memang tanggal 18 Pak Gubernur nggak menetapkan minimal sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah, ya buruh harus bergerak untuk memastikan itu. Gitu. Alasannya apa gitu, dari Pak Gubernur ini? Gitu. Karena kalau sesuai ketentuan sudah memenuhi syarat ketentuan, gitu kan. Kalau udah memenuhi syarat dan ketentuan, alasannya apa? Kalau nggak ditetapin sama Pak Gubernur gitu. Iya. Itu. Nah, untuk menggerakkan Mas, untuk menggerakkan anggota, ini kan cuma 47. Nah, yang tadi 120-an ya. Iya. Nah, ini kan kesempatan untuk masuk UMSK ini kan, wah ini luar biasa ini. Ketatnya ya. Untuk luar biasa ketat. Dari 120 ke 47 ini luar biasa susahnya. Nah, bagaimana Mas Mujito mengimbau ke anggota untuk agar nanti pengawalan hari Selasa besok ya? Iya, Selasa sama Rebu. Untuk kawan-kawan anggota agar mereka maksimal gitu, mengawal putusan gubernur ya. Iya. Putusan gubernur terkait dengan UMSK maupun UMK. Ini seperti apa, Mas? Ya kemarin kita juga udah koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan KCFS PMI dan aliansi dari Buruh Bekasi Melawan juga. Gitu kan. Ya karena kebetulan besok hari Selasa sama hari Rebu ini kan, terutama yang hari Selasanya lah, tanggal 18 itu kan penetapan. Iya, penetapan. Entah penetapannya tengah malam atau 18 siangnya ataupun paginya, sorenya. Dari pengalaman malam ya Mas? Iya, kan kita juga belum bisa memastikan tuh. Iya, betul. Tapi setidaknya kan besok itu pembahasan plenonya di provinsi itu kan bareng. Iya. UMK dan UMSK. Oh iya. Artinya betul. Dari anggota kan masih sama-sama punya kepentingan. Baik itu di UMK maupun UMSK. Iya. Minimal UMK aman, UMSK aman inilah bonus lah ya Mas ya. Itu. Ya sambil nanti untuk tahun depan mungkin kan ya kita perbaiki lagi gitu dan kita evaluasi kembali lah. Ini bukan cara Mas Mujito mengamankan diri ya, bukan. Iya, apalagi udah aman. Masalahnya kalau tahun kemarin mungkin ada Kang Jo untuk disalahkan ya kan. Kalau hari ini ada Mas Noto. Iya, ada Mas Noto juga aman sih. Aman ya. Yang membuat paling nggak aman itu kalau Mas Noto menurut saya. Paling aman kan di berita acara udah masuk yang 230 KPLI. Meskipun nggak direkod. Usaha Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, unsur serikat pekerja mengusulkan 230 nomor KPLI, ya kan,
untuk masuk menjadi UMSK. UMSK. Itu jaring pengaman ya kan. Jaring. Ya minimal kalau jalan nggak ditimpuk orang lah ya Mas ya. Resikonya itu ya kan. Terutama yang teman-teman AI nih, yang tadi Mas Indro sampaikan tuh. Iya. Dan teman-teman AI pasti nggak ada yang fokus nih gitu. Iya. Waktu pas ngomongin yang 47 itu. Iya, pasti. Iya, tapi kita udah mengusulkan itu di dalam 230 itu. Iya, karena jangan sampai gini Mas, jangan sampai dari 47 nomor KBL itu yang nyangkut itu cuma perusahaan tempat pimpinan bekerja. Itu kan ngeri ya kan? Kalau untuk sampean aman dah ya kan? Iya. Karena ya perlu diketahui juga Mas Mujito ini Mas Mujito ini berjuang untuk kenaikan upah tahun 2025. Ya. Semenjak tahun 2020 sampai 2025. Tapi 2 tahun terakhir ini ya Mas ya, nggak menikmati upah. 2022 sama itu. 2022, 2023, 2024. Ya. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ini tidak menikmati upah. Ya. Sebagai pekerja ya Mas ya. Iya. Karena perusahaan udah out ya, udah hilang lah ya kan. Dipensiunkan. Udah dipensiunkan secara paksa gitu kan. Iya. Jadi ini sangat luar biasa gitu. Ya ini bukan sanjungan ya. Tapi ini agak keledekan apa gimana? Berjuang untuk banyak orang terkait dengan upah, tapi diri sendiri itu nggak menikmati upah yang diperjuangkan. Itu luar biasa. Untuk ikhlas itu gimana Mas? Ya kalau untuk ikhlas itu mah kita nikmatin dan kita jalanin proses saya. Gitu loh. Tapi kan saya kan jadi Dewan Pengupahan itu kan diberi amanah itu kan dari tahun 2020. 2020 ya betul. Satu ingat bulan Juli itu. Bulan Juli 2020 saya menggantikan Haji Abdul Bais. Iya, menggantikan Bang Bais. Ya, sebagai perwakilan dari SPE. Dan kebetulan tanggal 2 November tahun 2020 keluarlah tuh Undang-Undang Ciptaker. Iya, gitu betul. Loh. Nah, di Kabupaten Bekasi kita dikasih kemenangan kecil lah dulu. Iya, yang UMK tahun 2021 naik 6,5. 6,5. Kalau kata pimpinan kan yang terbesar sejagat raya. Iya, ya. betul. Tapi setelah itu sektoral hilang. Sektoral hilang, ya benar. Sektoral hilang tuh. Itu waktu saya jadi DPK juga itu. Iya. Itu apesnya saya. Udah sektoral hilang, terus tahun berikutnya UMK tahun 2022 nggak naik. Karena keluar PP 36. Betul. Nah, yang paling terutama yang paling membuat beban beban moral kali ya. Beban moral bagi saya pribadi dan teman-teman itu hilangnya sektoral itu loh. Suka dan tidak suka, meskipun orang tuh ngomong regulasinya memang nggak mendukung. Karena adanya Ciptaker. Suka dan tidak suka kan yang menjadi Dewan Pengupahan kan kita gitu loh. Betul. Pasti nanti orang pasti akan ngomong hilangnya kan pas zamannya Mas Indra. Iya, betul itu yang nggak enak. Iya, yang paling nggak itu yang sangat menjadi beban tuh. Beban. Nah, akhirnya ya kita meskipun waktu Ciptaker itu ya dengan segala cara yang paling penting dorong terus ada. Gitu. Nah, alhamdulillah sampai ya akhirnya terus hari ini setelah adanya putusan MK itu kan kembali ada. Meskipun belum bisa mengakomodir semuanya. Untuk menghibur diri ya. Nah, ini flashback ke belakang terkait dengan aturan-aturan pengupahan. Ya. Dulu kita kenal PP 78. Ya. Terus masuk ke PP 36. PP 36 ada PP 51. Perubahan PP 51. Ya. Nah, dari PP 78 yang kita tolak habis-habisan. Ya. Akhirnya muncul PP 36 yang itu justru malah lebih buruk lagi dari PP 78. Ya. Akhirnya kita rindu dengan PP 78. Benar nggak Mas itu Mas? Kalau saya enggak. Oh enggak ya. Kalau saya enggak. Nah, terutama gini Mas. Bicara PP 78 itu memang bagus. Bagus bagi siapa? Bagi siapa? Bagi daerah-daerah yang upahnya hari ini tinggi. Oh, gitu. Yang upahnya hari ini tinggi itu siapa? Pasti di Jabodetabek. Iya, betul. Sama Bekasi, di Purwakarta, Bekasi, Karawang, kota, kabupaten lah ya kan. Iya, Tangerang, DKI. Sama ring satunya Jawa Timur lah. Jawa Timur. Ada Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan. Gitu. Tapi PP 78 itu kan juga belum tentu bagus bagi daerah yang upahnya rendah.
gitu loh. Contoh kayak Jawa Tengah. Bukankah waktu itu justru malah PP 78 itu bicara terkait dengan disparitas upah, Mas? Justru PP 78 ya menyebabkan disparitas. Oh, justru malah menyebabkan Heeh. disparitas ya. Artinya contoh naik naik seperti hari inilah naik 6,5%. Iya, betul. Naik 6,5% semua. 6,5%-nya Kabupaten Bekasi 300.000 lebih. Iya, betul. Nah, 6,5-nya bagi Banjarnegara ya. Yang cuma 1 juta 800. Sekarang sih 2 juta berapa Iya, gitu. kalau dulu. Iya, dulu. Nah, Nah, itu kan semakin menyebabkan disparitas Oh, itu. iya, betul. Artinya bukannya rindu kita. Mm-mm. Kalau saya sih enggak Hmm. rindu terhadap PP 78. Yang paling ideal tetap berdasarkan kebutuhan hidup layak. KHL ya. Iya, betul. dan itu yang selalu Tapi digaung. bukankah PP 78 juga bicara terkait dengan KHL? Nah, itu permasalahannya. Sebenarnya waktu Ciptaker itu keluar tahun 2020, 20 ya. tahun 2020 itu adalah tahun survei. Tahun surveinya PP Amanatnya 78. PP 78. Iya, betul. Nggak ada Makanya. yang ngelakuin, kecuali Kabupaten Bekasi. Kita ngelakuin itu, makanya alhamdulillah kita dapat 6,51 tuh berdasarkan perhitungan KHL. KHL. Ya, akhirnya terus keluar kan tuh PP 36. Nah, lebih memprihatinkan ya. Lebih memprihatinkan Itu bikin lagi. nangis ya. Nangis Kabupaten Bekasi. Itu di Jawa Barat itu ada 11 kabupaten kota loh yang enggak naik gitu. Nah, Di Jawa Barat itu tuh. Terus akhirnya keluarlah PP 51. sebelum PP 51 itu keluar Permenaker nomor 18 18 ya. tahun 2022 untuk penetapan upah tahun 2023. 23. Yang di situ ditegasin bahwa formulanya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Oh, itu masih bagus itu. Nah, sebenarnya dengan adanya indeks tertentu ini bisa menjadi solusi dan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tadi disparitas tadi. Asal indeks tertentunya itu dimaknai dengan benar. Benar, nah, ya. Indeks tertentunya berdasarkan apa? Ya berdasarkan KHL. KHL. Ini akan menyelesaikan masalah. Nah, ini menjadi tugas berat dan pekerjaan organisasi untuk memastikan itu untuk tahun depan. Ya, terus akhirnya keluar PP 51 gitu. Yang lebih parah. Ya kalau bicara PP 51 itu kan atau ya kalau nggak salah ya, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Enggak, kalau yang atau itu kan yang di PP 36 PP 36 oh ya PP 36. Kalau PP 51 enggak. Kalau dibilang PP 51 lebih baik dari PP 36 ya. Iya, betul. Ya. Tapi kalau dibilang PP 51 lebih baik dari PP 78? PP 78 enggak. Enggak juga. Tuh. Oh, gitu. Tapi PP 78 apakah ini yang ideal? Belum tentu ideal. Belum tentu ideal. Yang ideal itu yang seperti yang digaungkan oleh Presiden. Oleh Presiden KSPI dan Presiden Buruh, tetap KHL. KHL dan KHL itu yang paling ideal. Karena memang untuk hidup layak ya dari situ perhitungannya ya, Mas. Iya. Nah, yang menjadi persoalan KHL itu kan karena selama ini gitu loh, pemahaman dan konsep terhadap KHL-nya itu kan semua beda-beda. Nah, itu yang harus disatuin untuk semua daerah. Gitu loh. Karena kemarin pengalaman tahun 2025 ini, KSPI kan kemarin juga menginstruksikan untuk melakukan survei. Survei ya, betul. Dan surveinya itu dibikin form dan konsepnya itu sama. Dengan dibikin form dan konsepnya itu sama. DKI itu ketemu kurang lebih di angka 6 juta. Oh. Di Jawa Tengah itu di Semarang, terus di Klaten, gitu kan. Teman-teman di Tegal itu Semarang, Klaten, Tegal itu kira-kira kurang lebih di angka 4 jutaan. Itu langsung ke pasar langsung? Apa itu langsung ke BPS? Pasar. Pasar ya? Kalau yang itu pasar langsung. Terus teman-teman Jawa Timur itu di Pasuruan, itu juga ngelakuin survei. Kalau di Jawa Timur malah dapat kurang lebih di angka 5 jutaan untuk KHL-nya itu. Dengan format dan konsep yang sama. Iya, betul. Gitu loh. Gitu, Mas. Tapi karena kemarin itu formatnya beda ya, konsepnya juga beda, akhirnya sesama FSPMI aja beda juga ya antar daerah. Iya. Ya gitu. Karena itu memang regulasinya dulu mengatakan seperti itu. Kan dulu pas waktu 13/2003 itu kan upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Gitu kan. Nah, juklak untuk melakukan perhitungan KHL itu kan yang terakhir dulu kan dari 17/2005 berubah menjadi 13/2012. Iya, betul. Terus berubah lagi menjadi 18 tahun 2020.
Nah, itu ditegasin sangat jelas tuh ada di ada di Permenaker nomor 13 tahun Tahun 2012 2012. bahwa spesifikasi komponen dan jenis kebutuhan hidup layak ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan provinsi atau kabupaten kota. Artinya kan dikembalikan ke daerah masing-masing. Iya, udah. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan. Masing-masing beda daerah ya. Iya. Iya, kalau ditetapkan di provinsi itu masih aman lah ya kan, di provinsi itu sama konsepnya. Tapi kalau udah ditetapkan di bupati atau wali kota, udah masing-masing daerah beda pasti ya. Daerah. Nah, nanti tergantung dari sumber daya serikat pekerjanya. Kalau yang di situ ada serikat pekerjanya, yang sumber dayanya itu memenuhi, ya dia pasti akan memahami itu dan akan berusaha memperjuangkan itu. Tapi bagaimana dengan daerah yang serikat pekerjanya aja SDM-nya tidak mendukung? Gitu. Ini catatan juga buat organisasi ya untuk meningkatkan kualitas SDM di masing-masing daerah. Ya minimal sama lah ya, kayak Bekasi lah ya. Iya, karena terus jangan sampai image selama ini kan yang dibangun sama pemerintah itu, sama si pengusaha itu. Kenapa sih di Banjarnegara itu upahnya terendah se-Indonesia? Karena daya beli di Banjarnegara itu rendah. Kata itu kan, siapa? Iya, itu kan pikiran kacau itu. Iya, nggak ada data yang membuktikan itu. Rokok harganya juga sama, beras harganya juga sama, listrik sama. Iya. Itu loh. Karena apa? Karena kesalahan regulasi tadi. Nah, ini celahnya hari ini tuh ada. Celahnya besar tuh. Hari ini memang Permenaker 16 tahun 2025 itu hanya khusus untuk tahun 2025. Artinya 2026 kan kemungkinan akan ada kebijakan baru nih. Nah, di situ yang semoga enggak kayak tahun-tahun kemarin. Makin kesini kebijakannya malah makin turun kan. Itu. Jadi harapan kita tahun 2026 akan ada regulasi baru yang lebih baik dan lebih mengakomodir semua lah. Itu. Jadi kalau untuk UMSK tahun 2025 bagi kawan-kawan yang KBLI-nya nggak masuk, ya. Nah, kalau yang KBLI-nya nggak masuk nanti, kan rekomendasi usulan pemerintah nih. Iya, betul. Tapi berita acara itu akan menjadi lampiran. Iya, betul. Yang di berita acara itu ada usulan serikat pekerja 230 KBLI. Iya, betul. Nah, nanti itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing serikat pekerja untuk mengkonsolidasikan anggotanya. Bagi yang tidak masuk ke 47 KBLI, karena kita ngusulin 230 yang ada di usulan, dapat didorong ke mereka untuk berunding bipartit, minta sesuai usulan itu. Minta sesuai usulan serikat pekerja yang enggak diakomodir. Ya, betul. Karena kemarin tuh gini, Mas. Karena waktu mepet ya. Pimpinan kan juga masih mempunyai pertimbangan lain tuh. Karena waktu mepet, cuma tinggal Jumat, gitu kan. Tinggal Jumat, Sabtu Minggu libur, Senin harus masuk ke provinsi. Iya, betul. Itu loh. Udah nggak ada waktu nih. Karena kalau nggak masuk juga malah hilang ya. Kemungkinan lewat. Semua UMK gitu. Semua UMK lagi. Betul. Nah, terus pertimbangan dari pemerintah pun cuman ngajuin 47 KBLI itu juga nggak jelas. Gitu loh. Juga nggak jelas alasannya. Gitu loh. Dia sih kemarin kalau pemerintah katanya kan berdasarkan 4 kriteria itu kan. Yang disampaikan sih 3 kemarin. Oh, malah 3 justru. 3. Yang pertama tuh karakteristik, itu pemerintah itu menyampaikan yang dimaksud karakteristik ini adalah sesuai dengan KBLI usaha. Terus sesuai dengan resiko kerja. Ya, terus yang ketiganya itu spesialisasi. Nah, spesialisasi ini menjadi kewenangan dan bahasanya itu kewenangan pemerintah lah untuk menentukan itu. Ini. Gitu ya. Nah, dia lebih menekankan ke resiko kerja ini. Itu loh. Berarti kalau misalnya nanti terkait dengan spesialisasi gitu. Terus dari serikat pekerja ingin menentukan ini spesialisasi atau enggak, bisa mengundang pemerintah atau gimana? Harusnya bisa. Harusnya bisa kan? Harusnya bisa. Nah, celahnya nanti dari yang
yang berita acara yang kita usulkan itu tuh. Hmm. Dari berita acara yang kita usulkan itu, contoh kita mengusulkan KBLI yang tidak ada di SK, maka serikat pekerja dapat mengajukan itu. Nah, serikat pekerja kemarin juga udah mengajukan kok ini menjadi sektoral, tapi belum diakomodir. Alasannya apa? Nah, itu kan akan ada ruang untuk pemerintah masuk tadi itu kalau ada perundingan. Itu loh, itu. Karena tadi apa spesialisasi tadi ya, salah satunya ya. Salah satunya itu. Dan Kansa itu ada. Kansa itu ada kan sudah dibuktikan sama teman-teman sendiri selama 4 tahun ini kan. Iya, betul. Selama 4 tahun ini kan Ciptaker sudah menghapus sektoral. Iya, betul. Tapi pemerintah selalu ngomong, kita nggak menghapus itu kok. Kita hanya mengembalikan mekanismenya kepada bipartit. Tapi kan tidak semua perusahaan sama. Ya. Akhirnya ada teman-teman yang masih berhasil di atas UMK. Oh, yang sampean pertanyakan kemarin ya? Iya, ada yang enggak. Iya. Nah, kemarin di berita acara pun juga sudah kita ikat tuh. Yang nanti akan menjadi bagian dari diktum SK. Diktum SK. Yang di situ menyatakan bahwa bagi perusahaan yang sudah memberikan UMSK di atas ketentuan, maka tetap memberikan kenaikan sebesar 6,5%. Artinya teman-teman hari ini yang upah 0 tahunnya tuh udah 6 juta, udah ya berarti 6,5 gitu tetap ya. naik 6,5. Oke. Artinya celahnya masih ada, tapi perlu proses. Gitu loh. Oh iya. Jadi misalnya perusahaan nih, kalau salah dikoreksi ya. Misalnya perusahaan ini sekarang ini upah terendah 6 juta. Tapi ternyata KBLI-nya nggak masuk di kriteria pemerintah tadi. Nah, maka nanti kalau UMK kan dikalikan 5.219.000, kisaran 558 ya kan? 5.585 ya. Nah, bukan berarti perusahaan tersebut memberikan upah terendah jadi 558, tapi 6 juta kali 6,5% gitu. Iya. Nah, itu nanti masuk dalam diktum. Nah, itu salah satu yang harus kita kawal nih. Besok ke provinsi. Jangan sampai itu nggak masuk di dalam diktumnya SK. Oh, itu jadi celah untuk kawan-kawan tetap semangat ya? Iya, dan harus semangat. Harus semangat. Karena tidak, kalaupun nanti KBLI tidak masuk di SK, itu kawan-kawan masih ada kesempatan untuk ngawal diktumnya ini ya kan? Nah ini kan tadi kan seandainya KBLI-nya nggak masuk ke dalam SK, seandainya nih KBLI-nya masuk ke SK tuh, UMSK. Sedangkan di SK UMSK nanti nilainya kasarannya cuma 5,6. Tapi aktual upah terendah di perusahaan itu udah 6 juta deh. Udah 6 juta gitu. Nah, nanti haknya teman-teman ya 6 juta kali naik 6,5, bukan turun ke yang 5,6. Oh iya, itu yang dimaksud. Iya. Jadi masih ada harapan ya? Ada harapan dan minimal Dewan Pengupahan nggak disalahin lah. Saya sebenarnya nggak mau ngomong itu, tapi udah kita pageri. Iya. Apalagi Mas, yang perlu disampaikan Mas? Ya kalau yang perlu saya sampaikan sih bahwa ya setidaknya hari ini kita alhamdulillahnya tuh UMK bisa dipastikan hari ini kan rata-rata naik 6,5. Iya, betul. Semua termasuk UMP lah gitu. Terus upah minimum sektoral setidaknya hari ini muncul kembali. Itu 6,5% itu hadiah dari pemerintah atau ada hubungannya dengan perjuangan serikat pekerja, Mas? Ya kalau ngomong hadiah mungkin endingnya iya. Tapi kan hadiah berdasarkan perjuangan yang sudah dilakukan oleh serikat pekerja. Ya terutama kalau ngomong 6,5 kan itu kan kemarin kan memang pimpinan pusat itu udah urusan nasional lah. Iya, serikat pekerja kan ya? Iya. Jadi buat kawan-kawan yang belum gabung serikat pekerja ya, seharusnya ya gabung lah ya kan? Kalau bukan karena serikat pekerja mau nggak mungkin 6,5. Enggak bakalan. 6,5 nggak mungkin ya. Naik 6,5. Hari ini bisa seandainya nggak ada itu ya, nggak ada Permenaker yang 16 ini, bisa naik 3% pun juga udah top. Udah top ya. Iya. Karena kalau menurut regulasi sebelumnya kita kemungkinan naik di angka
Persentase? Ya, kalau bagi daerah, kan kalau PP 51 kan pilihannya 2 tuh. Pilihannya. Bagi daerah yang konsumsi per kapitanya gitu kan. 0,3, Ya. 0,2 itu kan. Nah, artinya kalau seandainya dapat inflasi hari ini kan paling rata-rata 1,8. 1,8, 1,9 kan. Kalau ngomong nasional lah. Iya, Seandainya 2 aja deh. 2 kalau kali menghitung gampang gitu. Itu inflasi. Dikali kemarin kan cuma 0,3. Iya, betul. 0,3 dikali PE. PE-nya paling rata-rata hari ini 4,9 lah, dibikin aja 5 lah. 0,3 dikali 5 seandainya 1,5 dapat 3,5. Tapi itu bagi daerah yang dapat inflasi sama PE. Oh iya betul. Tapi bagi Kabupaten Bekasi kalau masih pakai PP 51 dipastikan cuma naik kurang lebih 1,5. 1,5% ya. Karena emang nggak dapat inflasi gitu. Makanya 6,5 itu bukan angka mukjizat atau angka bukan. yang itu angka tahu-tahu ada gitu bukan ya. Angka apa ya, itu angka hasil dari perjuangan yang panjang yang ya. Panjang gitu. Karena kita bolak-balik kan ya aksi terkait dengan upah kan ya. Betul. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini murni pemerintah ya enggak juga ya. Karena serikat pekerja ada di dalamnya gitu. Ada di dalam dan sangat bukan hanya ada di dalamnya dan sangat apa ya? Bahasanya tuh sangat apa ya, yang sangat mempengaruhi keluarnya itu. Gitu ya. Sangat berpengaruh lah ya. Iya. Nah, PR-nya organisasi itu karena ini hanya berlaku untuk tahun 2025, maka untuk tahun depan organisasi harus memastikan itu. Makanya kita harus lebih solid ya Mas ya. Iya. Jangan pandang ini UMK, UMSK, tapi perjuangan upah untuk sepenuhnya gitu ya. Jangan pandang ini UMK dan UMSK, jangan pandang serikat pekerjanya gitu. Karena ini kan kepentingan bersama. Gitu. Apalagi ngomongin upah, kepentingan bersama semua orang nikmati. Oke, gitu Mas ya. Terima kasih atas kehadiran Mas Mujito. Siap. Ini luar biasa. Kalau dibilang pejuang upah ya pejuang upah lah ya kan. Siap. Karena terdepan itu ya DPKP itu kan ya. Karena melalui rekomendasi dari DPKP baru diputuskan baru dikirimkan ke provinsi gitu ya kan. Dari DPKP terus ke Pak Bupati, Rekom, dikirim ke provinsi. Yang nanti akan di-SK-kan sama Pak Gubernur. Apalagi kalau tahun 2026 kan udah ganti bupati itu Mas. Iya. Akan lebih mudah dong harusnya. Harusnya. Kalau enggak demo juga lah kayak kan. Pimpinan pasti lebih paham. Itu kan gen perlawanan kan masih ada di FSPMI Mas. Ya, masih ada kan ya? Harus. Meskipun belum tentu berhasil. Belum tentu. Tapi, kalau untuk hasil kita serahkan lah yang. Iya. Dan hari ini kan membuktikan itu Mas. Iya. Hari ini kan membuktikan itu. Dari 2020 gagal dan gagal. Mungkin kemarin dengan kegagalan itu malah dibilang bisa dibilang tuh sudah membuat orang tuh putus asa dan pasrah. Udah. Malah banyak yang keluar dari serikat pekerja, Mas. Tapi kan hari ini membuktikan tuh bahwa peluang itu selalu ada dan ada. Iya, selama kita berjuang ya. Iya. Disertai dengan doa lah ya. Udah kayak lagu Rhoma Irama lah. Siap. Oke, terima kasih Mas Mujito sekali lagi atas kehadirannya. Moga lebih tercerahkan lah. Amin. Untuk kawan-kawan yang nonton podcast ini. Demikian perbincangan kami dengan Bung Mujito, salah satu anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. Iya. Anggota dari DPW apa tadi? Pengurus bidang pengupahan dari Dewan Pimpinan Wilayah. Terus dari Departemen Pengupahan tingkat nasional ya Mas ya, federasi ya. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, karena memang beliau itu konsepnya udah luar biasa. Kalau macam saya mungkin kalau ngelihat konsepnya udah pusing duluan. Jangan dibuat pusing. Oke, terima kasih sekali lagi. Demikian. Tapi satu lagi. Apa itu lagi? Yang perlu saya sampaikan karena ini buat semangat. Oh ya, gitu. Saya berserikat jadi PUK itu kan dari tahun 2008. 2008 ya. Dan di Dewan Pengupahan hari ini itu kan ada FSPMI itu kan dari SPE. Iya, betul. Dari AMK, ya. dari Logam. Iya. Terus dari
AI nggak ada. AI jangan lupa. Oh, Ya, AI belum ada waktu itu. Perwakilannya belum ada Oh, kan. belum ada ya. Terus di SPSI itu kan ada CAP, Iya, betul. ada LEM, Lem, ada RTMM. RTMM. Terus ada SPN 1, Iya. ada GSPMI 1. Saya sangat bangga dengan Dewan Pengupahan ini karena kita selalu bersama-sama, selalu kompak gitu kan. Dan mungkin itu yang nggak akan saya bisa lupakan tuh. Oh, itu sejak ditambahin ya, Mas ya. Itu sejak kapan itu, Mas? Itu kekompakan Dewan Pengupahan, karena saya dengar kabar itu Dewan Pengupahan itu akurnya baru sekarang ini gitu. Karena dulu itu sering gimana cara nyalip, gimana cara sliding ya kan, itu. Ya dari 2020. Dari 2020 ya. Saya masuk situ ya kita mencoba membangun itu. Dan Gitu. alhamdulillah tuh sampai hari ini. Sampai hari ini Ya, terbangun itu ya, terbangun. terbentuk itu. Gagal bersama itu. Ya. Berhasil semua. Dari SPSI Lem, Mas? Lem SPSI ada Bang Yosep. Bang Yosep, terus ada Dari CAP itu ada Mas Guntoro. Mas Guntoro ya. Kebetulan hari ini juga jadi Sekjen Partai Buruh. Sekjen Partai Buruh Kabupaten Bekasi, Mas Guntoro. Ya. RTM itu ada Isnaini. Bung Isnaini ya. Dari SPN itu ada Mas Anton. Mas Anton. Ya, GSPMI ada Mas Haryadi. Mas Haryadi. SPMI kebetulan saya sendiri. Iya, Mas Mujito, terus AMK ada Aris. AMK ada Mas Aris Ya, yang sama. udah terakhir. Iya, terus Oh ya, ada Mas Noto ya. Iya, logam. Lupa Mas saya Noto, teman sendiri loh, Pak. Itu jangan bikin gara-gara sampean lupa. Jangan sampai gini, Mas, ketika hadir ya kan menyampaikan pendapat, tahu-tahu salah pendapat. Oh, enggak. Oh, Kalau itu udah emang sengaja settingan kita ya. antisipasi tuh. Gitu ya. Pokoknya Noto, pokoknya bagian ngegas tuh. Iya. Kalau ngegas keren dia. Ya, apapun diomongin, Iya, padahal itu berbalik. Bagian ngegas dia. Ya, bagian ngegas. Ya. tuh, gitu. Ya biarpun nanti jadi blunder buat diri sendiri gitu kan. Insya Allah Ya. sih enggak. Allah sih enggak. Oke, cukup Siap. ditutup ya Mas ya. Ya, ya, Oke. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja.